Welcome back to Unpak Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Unpak Story bersama saya Ibu Dian dari Sekolah Vokasi Universitas Pakuan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol santai bareng mahasiswi dan mahasiswa berprestasi dari program studi komputer Sekolah Vokasi Universitas Pakuan. Kali ini diwakili dengan dua orang mahasiswa. Yang pertama ada Sabila Pramesti, mahasiswi Manajemen Informatika Angkatan 2020 yang berhasil lolos menjadi anggota IEEE Student Branch Activities Indonesia dan juara 2 debat bahasa Indonesia tingkat Universitas Pakuan pada tahun 2021. Kemudian yang kedua ada Alwiyafi Muammar, mahasiswi Teknik Komputer Angkatan 2019 yang berhasil lolos dalam magang MBKM tingkat nasional. Nah, Alwi ini merupakan satu-satunya mahasiswa yang lolos mewakili Universitas Pakuan loh. Nah, penasaran ya pastinya bagaimana cerita mereka bisa sampai saat ini atau tahap yang mereka lalui seperti apa sih? Yuk langsung aja kita panggil Sabila dan Alwi. Sabila, Alwi. Halo Ibu, selamat siang. Pagi, gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, Sabila dan Alwi, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol, boleh perkenalkan diri dulu ya. Mau mulai dari Sabila dulu deh. Oke. Terima kasih sebelumnya Ibu. Perkenalkan nama saya Sabila Pramesti, mahasiswa semester 3, Manajemen Informatika Sekolah Vokasi, dan alamat di Cianjur, Ibu. Oke, terima kasih Sabila. Nah, selanjutnya Alwi perkenalkan diri. Ya, halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alwiyafi Muhammad Sidik, saya dari program studi teknologi komputer semester 5, dan alamat rumah saya di Cikaret, Bogor Selatan. Terima kasih Sabila dan Alwi. Nah, ini saya sangat tertarik sekali nih dengan prestasi-prestasi yang diraih oleh Sabila juga dengan Alwi. Luar biasa ya, bahkan untuk Sabila dari IEEE Student Branch Activities Indonesia. Ini merupakan satu-satunya di Indonesia ya, yang baru ada IEEE Student Branch Indonesia, Activity Indonesia. Nah, dan yang istimewanya lagi, ini adanya di Unpak, di Universitas Pakuan. Tentunya punya pengalaman atau seperti apa kegiatan nanti yang dilalui oleh Sabila di kegiatan di tempat tersebut ya. Nah, kalau Alwi ini juga salah satu-satunya bahkan mahasiswa yang lolos dalam kegiatan magang MBKM. Pengalamannya seperti apa juga saya penasaran banget nih, gimana kok bisa sampai tahap lolos dan hanya satu-satunya gitu yang bisa lolos. Mungkin saya pengen tahu dari Alwi ataupun Sabila, kalian kok bisa sih tertarik dengan kegiatan-kegiatan tersebut gitu? Mungkin pengalaman dari Alwi dan Sabila bisa di-share ke teman-teman, kenapa bisa tertarik dengan kegiatan tersebut. Silakan. Saya dulu itu tertarik kan desain ya Bu ya. Terus kemudian ada Kampus Merdeka itu yang buka lowongan program magang. Kampus Merdeka itu merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa atau mahasiswinya untuk mengasah kemampuan sesuai dengan bakat minat dengan terjun langsung ke dunia kerja sebagai persiapan karir masa depan mereka itu Ibu. Nah, luar biasa ya. Jadi memang kegiatan magang ini membuat banyak mahasiswa tertarik sebenarnya ya. Nah, kalau dari Sabila nih, kenapa Sabila bisa tertarik dengan
IEEE Student Branch Activity Indonesia? Oke, izin menjawab ya, Bu. Jadi sebelumnya IEEE itu adalah suatu organisasi internasional di mana kita membahas tentang teknologi, tentang banyak teknologi di dalamnya gitu. Dan saya merasa belum cukup ilmu, akhirnya saya memberanikan diri untuk masuk ke organisasi itu dengan modal nekat, Bu, sebenarnya. Karena belum punya bekal apa-apa di bidang teknologi, tapi alhamdulillahnya dengan izin Allah saya dilancarkan dan bisa menjadi anggota bagian IEEE dan Student Branch Indonesia. Seperti itu, Ibu. Proses yang kalian lalui supaya sampai kalian bisa lolos itu kira-kira apa saja ya yang dilalui? Kayak misalkan untuk jadi anggota IEEE itu prosesnya seperti apa? Kemudian Alwi bisa lolos magang MBKM, itu prosesnya seperti apa? Kan kalau kita lihat ini pasti yang pengen ikut, yang pengen bergabung tuh banyak banget ya. Untuk IEEE juga pasti yang daftar itu nggak hanya dari Unpad gitu, itu juga mahasiswanya banyak. Itu seperti apa prosesnya? Nah, Alwi juga ini karena prosesnya nasional, pasti banyak juga yang mendaftar untuk magang MBKM. Nah, boleh nggak diceritain proses yang kalian lalui itu seperti apa? Mungkin dari Sandra. Oke, terima kasih. Izin menjawab ya, Ibu ya. Jadi, untuk bergabung di organisasi IEEE itu, sebelumnya teman-teman yang berkeinginan buat ikut gabung di IEEE Student Branch Universitas Pakuan, jangan pernah takut kalau kalian itu merasa belum cukup ilmunya gitu di bidang teknologi, karena saya juga sebelumnya tidak cukup ilmu, tapi alhamdulillahnya di IEEE ini banyak sekali keuntungan-keuntungannya. Dan cara masuknya itu waktu pertama saya memberikan CV dan juga wawancara, ada 2 tahap wawancara, yaitu wawancara secara tidak langsung dengan Google Form gitu, ditanya alasannya untuk apa, lalu kenapa, seperti itu. Lalu setelah itu selesai, ada seleksi tahap kedua yang mana ada wawancara langsung dengan konselor-konselor seperti Dr. Prihastuti dan dosen Ibu Enung, seperti itu. Itu seru banget dan tahapannya menurut saya susah-susah gampang gitu. Itu dari universitas, dari skala nasional, atau dari yang internasionalnya juga ikut melakukan wawancara ya? Jadi kalau untuk kita mendaftarkan diri di universitas, lalu ketika sudah masuk di tahap universitas, maka universitas akan mendaftarkan di pusat IEEE dan langsung mendapatkan membership selama 1 tahun. Nah, kalau Alwi gimana nih tahapan-tahapan ataupun proses yang dilalui untuk bisa sampai ke tahap proses seperti ini, lolos menjadi salah satu-satunya mahasiswa magang MBKM. Ya Ibu, dulu itu saya masuk jurusan multimedia di SMK saya, lalu saya tekunin sampai sekarang, ya walaupun juga belum jago-jago amat ya, dan masih dibilang basicnya. Lalu setelah lulus SMK, saya masuk kuliah di Universitas Pakuan, prodi Teknologi Komputer, lalu saya tekunin lagi desain. Dan setelah semester 4, ada kabar bahwa Kampus Merdeka membuka program magang yang bermitrakan beberapa perusahaan besar maupun startup. Lalu saya coba daftar tubuh di situ dan taruh lamaran saya untuk magang yang merupakan CV dan transkrip nilai. Dan selang kurang dari 1 minggu, alhamdulillah saya dapat pesan WhatsApp untuk interview di Vokasia, yang dimana perusahaan Vokasia itu merupakan online community platform berbasis pendidikan yang terintegrasi dan merevolusi cara pelatihan berbasis keahlian dan keterampilan. Wah, ternyata tahapannya cukup panjang juga ya, bisa sampai ke benar-benar lolos gitu. Nah, terus persiapan untuk bisa melalui tahapan-tahapan tadi, tentu kan kalian harus mempersiapkan prasyaratnya itu apa saja gitu. Mungkin Alwi dan Sabila bisa kasih info nih ke kita persiapannya seperti apa, kemudian syarat apa saja gitu yang harus terpenuhi. Mungkin dari Alwi sekarang gantian. Persiapannya untuk magang di Kampus Merdeka itu hanya CV dan transkrip nilai saja sih Bu, untuk transkrip nilai dan CV. Untuk persiapannya lebih itu
mungkin ngembangin kreativitas sama ngembangin apa yang kita mau ya Bu ya. Misalkan kayak saya sukanya desain, dan di kampus Merdeka itu nggak cuma ada perusahaan yang berbasis di desain aja, ada kayak Bank Indonesia, ada kayak bengkel-bengkel, banyak, tergantung kalian maunya apa dan harus fokus dalam satu tujuan gitu. Mungkin ketika kamu mengirimkan CV itu ada nggak sih seperti deskripsi diri yang menceritakan atau menjelaskan spesifikasi bidang keahliannya kamu, sehingga memang itu menjadi salah satu yang menarik untuk menginterview kamu. Ya, kalau untuk CV, kalau bisa semenarik mungkin ya Bu ya, tapi jangan maksudnya itu harus jujur tentang kemampuan kita sendiri. Terkan kalau misalkan perusahaan tertarik, oh bener gak nih di CV-nya tertulis ini, bener gak nih CV-nya tertulis ini. Kan kalau misalkan di CV-nya tertulis ini tapi kita belum bisa dalam kemampuan tersebut, kan kurang ya Bu ya, kurang enak gitu. Jadi kalau untuk CV itu semenarik mungkin dan sebisa kemampuan kita Bu. Jadi yang penting enak dilihat dan mudah dipahami aja sih Bu untuk CV. Nah itu pengalaman dari Alwi ya, persiapan dan prasyarat yang harus dipersiapkan untuk mengikuti seleksi magang kampus Merdeka Belajar. Nah kalau Sabila nih, kira-kira persiapan dan prasyarat apa saja yang harus kita siapkan ketika mengikuti seleksi untuk menjadi anggota IEEE Student Branch Activities Indonesia? Baik. Jadi persyaratannya itu hampir sama seperti Kak Alwi, Kak Alfi, itu harus memberikan CV dan juga lupa-lupa ingat ada transkrip nilai atau enggak, tapi seingat saya enggak, dan banyak membaca. Soalnya nanti di wawancara itu akan ditanya pengetahuan kalian tentang teknologi itu seperti apa gitu. Jadi hanya untuk melampirkan CV, dan CV-nya tentu seperti yang Kak Alwi bilang harus semenarik mungkin. Jadi agar dibacanya lebih baik lagi nih nanti sama penyeleksinya, seperti itu Ibu. Nah, jadi itu ya teman-teman harus dipersiapkan dengan baik. CV-nya itu harus dibuat semenarik mungkin. Nah, sekarang kan juga desain-desain CV itu banyak banget ya, teman-teman bisa desain CV-nya bisa pakai beberapa aplikasi yang mendukung gitu. Nah, coba nanti dipersiapkan CV semenarik mungkin supaya nanti dalam mengikuti kegiatan-kegiatan itu bisa menarik untuk supaya dipanggil dan sebagainya. Nah, sekarang nih saya penasaran nih, pengalaman selama mengikuti kegiatan Sabila dan Alwi. Pasti banyak cerita dong, dan kegiatannya juga sudah mulai berjalan ya, untuk IEEE juga magangnya sudah mulai jalan. Boleh dong ceritain ke saya dan ke teman-teman yang lain, pengalaman kalian seperti apa selama mengikuti kegiatan-kegiatannya. Mungkin sekarang dari Sabila, bagaimana pengalaman Sabila mengikuti kegiatan IEEE. Karena kalau nggak salah saya juga sudah beberapa kali ya IEEE mengadakan kegiatan. Nah, itu seperti apa pengalaman Sabila? Baik, jadi teman-teman, pengalaman di organisasi IEEE ini tuh seru banget. Yang pertama, yang jarang kita temuin, dan yang paling penting adalah relasi. Di mana saya sebagai mahasiswa baru, itu banyak mendapat teman-teman dari kakak kelas yang lebih pintar dari saya. Jadi di selingi organisasi, saya juga sering bertanya tentang mata pelajaran yang kurang saya mengerti kepada kakak kelas yang lebih pintar. Itu lalu yang keduanya, kita bisa mendapatkan banyak teman, bukan hanya di IEEE Universitas Pakuan, tetapi juga di IEEE se-Indonesia, teman-teman student branch di kampus-kampus lain seperti media partner kita, ada dari IEEE Universitas Diponegoro, ada dari IEEE IPB, bahkan IEEE ITB juga ikut bergabung, dan UPI pun, jadi kita merasa banyak teman untuk diajak sharing. Selain itu, kegiatan di IEEE ini juga sangat aktif, di mana banyak sekali seminar-seminar dan bootcamp yang kancahnya sudah internasional, diisi oleh profesor-profesor teknologi
yang tingkat internasional seperti itu. Dan juga IEEE sering mengadakan lomba keaktifan di student branch-nya, dan alhamdulillah salah satu anggota dari IEEE, Kak Fahmi, itu berhasil lolos di salah satu perlombaan tingkat internasional seperti itu. Ya, selamat ya buat IEEE Student Branch Activity Indonesia Universitas Pakuan yang berhasil lolos masuk ke final di ajang internasional. Mudah-mudahan nanti kita dapat kabar baik ya. Amin, terima kasih. Ya. Nah, luar biasa cerita dan pengalaman dari Sabila. Nah, sekarang kalau Awi, gimana ceritanya pengalamannya selama mengikuti magang MBKM? Ya, selama mengikuti program magang itu, saya banyak sekali mendapatkan pengalaman ya Bu ya, terutama di dunia kerja industri, yang dimana setiap harinya itu kerja dari pagi jam 8 atau dibilang setengah 8 sampai jam 5 itu full, bener-bener mau ada kerjaan, mau nggak ada kerjaan itu tetap harus standby terus. Yang dimana setiap harinya itu harus membuat desain, poster, flyer, thumbnail, dan lain-lain. Itu menurut saya pengalaman yang paling berharga sih bagi saya untuk saat ini. Nah, seru juga ya untuk magang MBKM-nya. Pasti tentunya teman-teman yang tidak lolos dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, jangan berkecil hati ya, masih ada kesempatannya nanti di next time, itu pasti akan ada lagi pengumuman-pengumuman untuk kegiatan seperti ini. Nah, terus hal yang paling berkesannya, saya penasaran deh, hal yang paling berkesan selama mengikuti kegiatan ini, dari Awi ataupun Sabila itu apa hal yang paling berkesan yang kamu alami? Silakan mungkin dari Awi dulu. Untuk pengalaman berkesan itu mendapat teman baru ya Bu ya, mendapat teman baru dari mahasiswa yang lolos ya. Hah? Kenapa Ibu? Enggak, Om. Enggak. Luar biasa, kita bangga banget karena cuma Awi satu-satunya nih. Jadi selain itu Enggak, bukan itu hal yang berkesan bagi saya Bu ya. Hal yang berkesan bagi saya itu mendapat teman baru dari berbagai kampus seluruh Indonesia, maupun kampus dari negeri, kampus dari swasta, yaitu teman mereka itu asik-asik Ibu orangnya, enggak kayak tinggi banget, enggak, jadi kayak care gitu, satu sama lain care. Jadi itu sih yang membuat kesan-kesan untuk magang ini jadi lebih menyenangkan. Jadi tidak kaku ya, Iya. Berteman dengan baik, berkomunikasi dengan baik ya selama proses kegiatan. Awi jadi punya teman baru, punya sahabat baru gitu ya Awi ya selama magang. Dan tentunya tantangan-tantangan dalam bermacam-macam ya. Kesannya selama mengikuti kegiatan IEEE. Kan IEEE kegiatannya banyak. Nah, Sabila ini kesannya seperti apa? Oke, jadi melalui organisasi IEEE, pengalaman yang paling berkesan oleh saya adalah seperti sama Kak Alwi, banyak banget teman-teman baru yang saya kenal di luar Universitas Pakuan. Bahkan ketika ada seminar dengan bekerja sama dengan UTHM Malaysia, saya jadi dapat temen nih orang Malaysia. Dan yang paling berkesan ini seperti ini Bu, ketika saya jadi mahasiswa baru, pasti mindsetnya, wah cutting itu galak-galak, cutting itu senioritas. Tapi ternyata ketika masuk ke IEEE, cutting-cuttingnya itu bahkan merangkul kita dengan sangat baik, ngajarin kita, suka nanya gitu, kamu yang nggak bisa apa, nanti bilang aja ke saya, biar saya yang ajarin. Jadi, wah ternyata cutting itu nggak sekejam yang diceritain sama orang-orang ya, bahkan cutting itu baik-baik seperti itu, Bu. Seru ya, ternyata ya ngikutin kegiatan seperti ini banyak hal-hal positifnya ya. Oke, nah selanjutnya saya pengen mungkin dari Awi ataupun Sabila bisa ngasih tips and trick gimana mengikuti kegiatan-kegiatan seperti IEEE, kemudian magang MBKM, kira-kira tips dan trik apa saja nih yang bisa kamu berikan, kamu sharing supaya teman-teman nanti ketika memang ada kegiatan ini lagi di semester berikutnya mereka bisa ikut. Maka dari Sabila dulu boleh? Tips and trik dari saya,
buat teman-teman, yang pertama jangan pernah takut buat coba. Bahkan dari kata guru saya waktu SMA, selama itu gratis, cobain aja. Karena pengalaman itu adalah guru yang sangat mahal. Nah, itu jadi niatan buat saya, menang, masuk atau enggak, menang atau kalah, itu dikesampingkan, yang penting pengalamannya. Jadi teman-teman itu harus selalu merasakan sangat butuh pengalaman nih. Dan juga banyak mempersiapkan diri, seperti mau masuk anggota IEEE berarti banyak-banyakin baca tentang teknologi, lalu juga mengupgrade skill kalian, seperti skill-skill apa aja sih, begitu Ibu. Nah, kalau dari Alfi, tips and triknya apa? Ya, tips and triknya untuk saya sih, yang pertama ciptakan tujuan. Tujuan kalian itu mau apa? Apakah mau magang atau mau apa? Terus lalu biasakan disiplin dalam hal apapun, dalam masalah waktu dan belajar. Lalu kalau misalkan belajar yang malas-malesan itu Ibu ya, kita cari referensi, mendengarkan musik, sambil mendengarkan musik, lalu belajar di tempat yang nyaman, dan selalu buat jadwal rutin untuk apa yang akan kita lakukan ke depannya. Seperti itu. Terima kasih Sabila dan Alwi. Oh iya, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kita nih. Yang pertama itu ada pertanyaan dari Arsizah Waholifiyah. Nah, mereka ini Arsi bertanya bagaimana cara agar bisa konsisten dalam belajar dan tidak bermalas-malasan. Enggak, siapa yang mau jawab nih? Gimana caranya supaya bisa konsisten belajar dan tidak bermalas-malasan? Boleh dari Alwi atau dari Sabila? Dari saya izin menjawab ya Bu ya. Tips agar tidak bermalas-malasan belajar yang selalu saya terapkan dari dulu adalah orang tua. Karena orang tua yang membiayai kita, masa kita sebagai anak yang sudah dibiayai, kita rela buat malas-malasan dan tidak belajar, seperti itu, tidak mengasah diri kita. Lalu selanjutnya adalah masa depan. Jadi dua patokan itu, orang tua dan masa depan, harus selalu menjadi acuan supaya kalian semangat belajarnya. Atau mungkin aku bisa mau menambahkan bagaimana cara supaya bisa konsisten dalam belajar dan tidak bermalas-malasan? Ya, selain dari yang tadi Sabila sampaikan, untuk dari saya sih agar tidak bermalas-malasan, yang itu tadi saya bilang, belajar di tempat yang nyaman, selalu cari referensi belajar dengan metode baru untuk sambil mendengarkan musik, sambil melihat pemandangan, itu lumayan bisa mengurangi rasa malas untuk belajar sih untuk bagi saya. Oke. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan berikutnya nih dari Devi Inanta. Devi bertanya bagaimana cara agar bisa lulus cepat. Nah, kan mungkin yang paling mendekati ini Alwi, karena Alwi sudah semester 5 ya Alwi ya. Tinggal 1 semester lagi nih, insya Allah menjadi mahasiswa alumni ini, jadi alumninya kita nih. Coba boleh deh dari Alwi, gimana caranya agar bisa lulus cepat Alwi? Ya, untuk dari saya sih ya Bu ya, untuk trik untuk dapat cepat lulus itu ambil SKS maksimal. Ambil tuh SKS untuk maksimalnya. Terus rajin untuk masuk kuliah. Itu harus tuh rajin. Lalu iya. Jangan ikut-ikutin orang lain yang bolos yuk, itu jangan. Itu ntar dia jadi mahasiswa abadi gitu. Jangan dong ya. Lebih Terus cepat itu kenapa enggak ya? Ya, kalau bisa kita yang ngajak tuh Bu, ayo yuk kita ke kampus, ayo kita rajin kampus. Yang kedua itu teman yang memacu kita semangat untuk kuliah yang rajin ya Alwi. Iya. Lalu mengerjakan tugas, selalu mengerjakan yang diberikan tugas dikerjakan. Lalu memilih pergaulan. Kita harus bergaul dengan orang-orang yang baik. Lalu cepat-cepat memilih topik skripsi sih Bu.
Oke, dari awal mungkin sudah dikonsep ya topik nanti untuk tugas akhirnya apa supaya nanti Iya, dengan baik gitu ya maksudnya Awi. iya Oke, betul. terima kasih Awi. Nah, pertanyaan terakhir nih dari Zenmat. Nah, bagaimana cara agar bisa menjadi mahasiswa yang baik dan berprestasi seperti Awi dan Sabila nih termasuk kan mahasiswa-mahasiswi yang berprestasi. Nah, caranya seperti apa sih? Tadi mungkin hampir mirip ya dengan tips dan trik supaya bisa menggapai prestasi. Mungkin kalian bisa sharing. Dari saya dulu mungkin ya Bu ya. Sabila. Kalau dari saya sendiri harus punya niatan Bu, bahwa kita manusia itu diberikan waktu yang sama, maka kita harus bisa memaksimalkan waktu tersebut, dan itu yang menjadi acuan saya. Lalu niat dan konsisten, karena konsisten itu susah, jadi kita harus niat benar-benar untuk melakukan segala sesuatu. Dan insya Allah ketika kita sudah niat dan sudah konsisten, sudah disiplin, maka prestasi itu akan mengikuti ke belakangnya. Seperti itu, Ibu. Oke, nah kalau dari Alwi gimana caranya supaya bisa menjadi mahasiswa berprestasi? Untuk saya sih ya Bu ya, asah skill kalian dengan ikut berbagai kompetisi, konferensi, atau student exchange. Ikuti kompetisi atau konferensi itu yang sesuai dengan bakat kalian. Jadi kalau misalkan desain ya desain, untuk yang teknik ya teknik. Namun poin penting yang perlu diingat adalah kalian itu jangan hanya mencari sertifikat Ibu, jangan cari sertifikat atau insentifnya. Bisa diibaratkan sertifikat itu adalah piagam penghargaan untuk kita, bonus bonus yang sudah melalui kompetisi itu. Kalian bisa menjalin kerjasama yang baik dengan para peserta lainnya. Kalian bisa menilai sejauh mana kemampuan bakat kalian dalam kompetensi tersebut. Jadikan event-event tersebut sebagai ajang silaturahmi untuk menemukan kawan baru dan sosial yang baru. Nah, terima kasih ya sekali lagi Alwi dan Sabila sudah berbagi pengalaman, sudah cerita-cerita seru di Unpad Story. Nah, buat teman-teman yang mendengarkan kisahnya mereka, mungkin ini bisa jadi motivasi nanti buat kedepannya. Nah, sedikit saya akan menyimpulkan dari pengalaman Sabila dan Alwi. Yang pertama itu tentunya dalam menggapai prestasi, tentu kita harus konsisten dalam belajar ya. Kita harus menerapkan metode-metode belajar yang menarik buat diri kita. Mungkin buat Sabila cocok, belum tentu buat Alwi cocok. Jadi kita harus memahami diri kita sendiri gitu, bagaimana konsep belajar yang menarik buat diri kita supaya kita konsisten dalam belajar dan kita bisa menggapai prestasi. Kemudian tadi yang disampaikan Sabila juga, jangan gampang menyerah dan jangan takut, harus pede dengan kemampuan diri sendiri supaya kita bisa meningkatkan kemampuan. Jadi kamu harus yakin dengan kemampuan kamu untuk bisa berprestasi. Oke, terima kasih banyak Sabila dan Alwi atas sharing-sharingnya, cerita-ceritanya nih yang seru-seru. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman di luar sana. Nah, buat teman-teman yang belum berkesempatan untuk bisa bergabung di beberapa kegiatan seperti IEEE, Student Branch Activity Indonesia, dan magang MBKM. Nah, mungkin di lain kesempatan bisa dicoba lagi untuk ikutin. Jangan pantang menyerah, jadi coba terus. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sekali lagi terima kasih Sabila, terima kasih Alwi untuk cerita-ceritanya. Terima kasih juga Ibu. Ya, sama-sama Bu. Sehat selalu ya. Amin, Ya, Ibu juga ya Bu. Oke, terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu di Unpad Story berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.